Faktor yang mempengaruhi keberadaan sabana di Nusa Tenggara Timur adalah baik ya, ini materinya tentang flora dan fauna ya, flora dan fauna di Indonesia subbahasanya. Atau nanti ini bahasanya tentang materi biosfer atau lapisan makhluk hidup ya, flora dan fauna yang kita pelajari di kelas 11 ya. Subbahasanya kita cerita tentang salah satunya adalah adanya bioma sabana ya. Sabana ini biasanya nanti agak dekat juga dengan stepa atau yang nanti kita terjemahkan bebas sebagai padang rumput ya, padang rumput. Cuman bedanya apa? Kalau sabana padang rumput yang masih diselingi oleh adanya pohon, sedangkan stepa nanti diselingi oleh adanya belukar ya atau rumput-rumput tinggi. Nah, baik ya, ini soal agak analitis sedikit, tapi juga ada teorinya sedikit ya. Teorinya apa? Teorinya bahwasanya kalau untuk kondisi Indonesia, misalnya ini peta Indonesia secara umum ya, ini peta Indonesia, lalu kemudian makin ke timur ya, ini nanti makin ke timur makin ke timur, maka kemudian ini nanti akan kita temukan bioma-bioma kering, akan kita temukan bioma-bioma kering. Jadi kita hanya bisa menemukan bioma berupa sabana dan stepa ini makin ke timur. Kenapa? Karena kalau ke barat itu nanti kita akan menemukan bioma-bioma basah. Bioma-bioma basah apa misalnya? Seperti hutan hujan tropis ya, hutan hujan tropis itu bisa kita temukan di bagian barat Indonesia. Tapi bagian timur itu adalah bioma-bioma kering seperti sabana karena dia padang rumput ya, rumputnya rumput kering ya, rumputnya rumput yang kering. Nah, baik ya. Nah, kemudian kenapa bisa muncul sabana di Nusa Tenggara Timur? Ya, jawaban teoritisnya adalah karena posisi Nusa Tenggara Timur yang ada di bagian timur Indonesia, di mana bagian timur Indonesia itu terdapat bioma-bioma kering, iklimnya menunjang munculnya bioma kering. Nah, makanya kemudian salah satu logika dan analisa yang bisa dipakai tadi adalah karena sabana dan stepa itu penampakannya adalah padang rumput kering, ya padang rumput kering. Di mana salah satu ciri sabana dan stepa selain padang rumput kering, dia adalah memiliki kemarau yang panjang, dia memiliki kemarau panjang. Jadi sangat jarang hujan. Namun kemudian walaupun kemaraunya panjang bukan berarti kering kerontang. Kenapa? Karena sabana dan stepa ini kalau di Indonesia dikenal dengan namanya sabana tropis ya, yang berbeda dengan sabana yang ada di Afrika yang sangat kering ketika musim kemarau ya. Nah, sedangkan di Indonesia tidak gitu, tidak sekering itu. Nah, maka kemudian kalau kita lihat di pilihan jawaban, kenapa kemudian bisa muncul sabana? Karena musim kemaraunya panjang. Jawaban kita di C ya. Bagaimana dengan yang lain? Misalnya tingginya suhu udara karena dia panas ya. Karena dia panas. Apakah di sana panas ya? Dia tidak panas. Kenapa? Karena masih terkategori sabana tropis. Panasnya adalah panas tropis ya. Jadi tidak panas menyengat seperti yang ada di Afrika ya. Ini juga tidak ada kaitannya karena kalau kita bicara tingginya suhu udara ini juga akan ada kaitannya dengan kuatnya penyinaran matahari. Jadi jawabannya tidak mungkin dua gitu kan. Apakah angin itu tinggi, kecepatannya tinggi di situ berhembus dengan kencang? Ya tidak harus ya, walaupun juga bisa. Namun tidak seperti itu. Ini adalah untuk mengetahui pilihan A sampai E, ini informasi kita harus kaya terkait dengan sabana gitu kan. Rendahnya kelembaban udara ya, jadi kelembaban udara memang rendah tapi itu karena akibat adanya musim kemarau ya, lembab tapi tropis. Jadi kenapa dia muncul? Di satu sisi teorinya adalah makin ke timur makin kering, tapi di sisi yang lain informasi kita harus kaya karena salah satu ciri sabana informasinya, atau kalau kita nonton di semacam Discovery Channel, di situ kita bisa mengetahui bahwasanya salah satu ciri kemarau yang khas itu adalah kemaraunya panjang ya. Maka kemudian jawaban kita untuk di soal ini C. Kegiatan pemetaan yang berkaitan dengan identifikasi asal-usul penamaan tempat disebut. Baik ya, ini soal tentang konsep dasar dalam geografi. Konsep dasar geografi yang kita pelajari di kelas 10 yang menjadi sedikit bagian juga di soal atau di bahasan pemetaan yang kita pelajari juga di kelas 10 dan kelas 12. Ini adalah soal hafalan, kita cerita tentang konsep-konsep populer ya, konsep-konsep dasar.
yang ada di geografi ya, yang mana ini merupakan ya tipe hafalan karena dia berupa istilah-istilah ya. Jadi untuk menjawabnya kita juga harus mengetahui apa saja istilah-istilah ini, berikut definisinya yang kemudian ditawarkan di pilihan jawaban gitu kan. Nah, ini bisa langsung kita jawab. Apa sih nama lain asal usul penamaan tempat di geografi? Itu namanya adalah toponimi ya. Kita bicara ini C. Toponimi sendiri dari bahasa Yunani, bahasa Latin ya, yang berasal dari kata topos. Topos yang artinya adalah nama, yang berarti adalah tempat. Topos yang berarti adalah tempat. Lalu kemudian onoma ya, dari kata onoma yang artinya adalah nama. Jadi nama-nama tempat. Ini cerita tentang asal usul ya, lalu kemudian cerita tentang kondisi wilayahnya sehingga dinamakan seperti itu dan lain-lain. Jadi detail ya, kita cerita detail tentang suatu penyebutan nama di suatu tempat ya, suatu tempat. Misalnya kita cerita tentang ada tempat di Garut namanya Ranca Salak ya, Ranca Salak ya. Nah, apakah di situ banyak ranca itu banyak salak, banyak pohon salak ya? Ternyata ketika sampai sana ya tidak gitu kan. Lalu kenapa bisa muncul nama Ranca Salak? Ya itu adalah toponimi ya. Toponiminya muncul. Lalu kemudian ada Jakarta ya, di Jakarta ada tempat namanya ada Pasar Minggu, ada namanya Pasar Rebo. Kenapa bisa disebut seperti itu? Nah, ini bisa dijawab dengan sebuah mekanisme atau sebuah ilmu yang namanya adalah toponimi ya, kurang lebih gitu. Nah, untuk pilihan yang lain ini adalah sebuah konsep yang ada kaitannya juga dengan geografi ya. Misal topografi ini adalah bentuk bumi ya, bentuk bumi. Jadi kalau kita bicara soal atau istilah topografi itu adalah bentuk bumi, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, lembah, itu adalah topografi ya. Nama lainnya adalah topografi. Kalau topologi ada atau tidak? Ini istilahnya tidak ada, tidak dikenal ya, jadi hanya sekedar mengecoh saja. Tipologi ini kalau diterjemahkan umum saja, tidak hanya di geografi digunakan ya, ini adalah tipe-tipe. Ilmu bagaimana kita bisa mengklasifikasikan suatu hal ya, mentipekan suatu hal. Sedangkan topogeografi ini juga sekedar mengecoh saja. Jadi sekali lagi jawaban kita karena dia langsung to the point ya, hafalan, maka jawabannya adalah C, toponimi. Objek hutan alam pada citra satelit penginderaan jauh multispektral berciri-ciri. Baik ya, ini materi kita cerita tentang penginderaan jauh ya. Ini adalah materi geografi teknik yang kita pelajari dasarnya di kelas 10 dan juga pendalamannya di kelas 12 ya. Bahasan yang ada di soal ini seperti biasa, ini adalah cerita tentang interpretasi citra atau interpretasi penerjemahan dari hasil gambar penginderaan jauh, terutama citranya citra foto ya. Ini soal yang sangat mengandalkan analisa, imajinasi dan juga pemahaman kita terhadap apa saja yang bisa diinterpretasikan di citra, yaitu antara lain adalah misalnya tekstur, lalu kemudian bentuk, lalu kemudian pola, lalu kemudian cerita juga soal situs, lalu kemudian cerita juga soal bayangan, lalu kemudian juga cerita soal warna, lalu kemudian cerita juga soal rona, lalu kemudian FGH, lalu cerita juga soal asosiasi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, cerita paling tidak tentang 8 unsur yang kemudian harus diulas ya. Nah, tapi kemudian yang banyak ada di pilihan jawaban ini adalah adanya tekstur, lalu pola, lalu kemudian rona. Jadi kita coba bulatkan tekstur, lalu kemudian pola, dan juga kemudian nanti kita cerita soal nah ya, ini di luar pilihan-pilihan atau kemudian unsur-unsur lain dalam interpretasi citra. Baik, kita coba tengok ya. Tekstur terbagi jadi dua. Apa itu tekstur? Tekstur ini tingkat apakah suatu citra itu terlihat halus atau kasar.
Tahu dari mana kita tekstur itu halus atau kasar? Ini adalah kita melihatnya dari apakah ada objek di atas bumi. Apakah objek ada di atas bumi, ya, di atas bumi. Nah, kalau kemudian ada objek di atas bumi, semakin tinggi dia, maka kemudian dia menjadi kasar. Namun kemudian ketika tidak ada, dia menjadi halus, ya. Misal contoh kalau kita tengok tekstur lapangan. Lapangan itu apakah ada objek di atasnya? Jika tidak ada, maka objek lapangan itu adalah teksturnya halus, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita tengok ini adalah objek hutan alam, ya, hutan alam. Apakah ada objek di atasnya? Ada. Berupa apa kalau hutan alam? Berupa pohon. Maka kemudian tekstur hutan, ya, hutan apapun itu, maka dia teksturnya menjadi kasar. Sekali lagi karena dia memiliki objek di atasnya, ya. Kalau kita tengok, ya, teksturnya kasar, maka kemudian pilihan kita bisa di A, bisa di B, juga bisa di D. Kita bisa eliminir, kita bisa hilangkan C karena dia sudah bicara teksturnya halus, gitu kan. Jadi kemudian sekali lagi udah bisa kita hilangkan. Lalu kemudian pola. Pola ini apa? Pola ini adalah semacam bentuk tapi konfigurasi, gitu ya. Misalnya kita lihat ini kayak memanjang, ya. Jika laut atau jalan itu memanjang pantai. Lalu kemudian ada meluas misalnya. Lalu kemudian ada pola rapi, ya, teratur, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini umum saja kalau ngomongin pola, tinggal coba kita membayangkan dan mengimajinasikan melihat hutan alam dari atas, ya. Nah, dari sini maka kemudian pola hutan alam itu, ya, kalau kita tengok seperti ini, gitu kan, seperti titik-titik yang seperti ini. Nah, pilihannya di sini adalah apakah pola itu teratur atau tidak teratur. Maka bayangan kita terkait dengan hutan alam itu polanya tidak teratur. Jadi kalau hutan itu akan dia tidak teratur. Kenapa? Terutama sekali hutan alam. Kenapa tidak teratur? Karena dia tumbuh secara alami. Ini nanti akan berbeda jika misalnya seperti hutan industri. Kenapa? Kalau hutan industri dia teratur, misalnya hutan sawit, ya, hutan karet, dia akan ditanam secara teratur, maka kemudian polanya teratur. Nah, beda dengan hutan alam, dia akan tidak teratur, maka A tidak bisa kita masukkan karena pola teratur. Jadi pilihannya B sama D, ya. Dan yang terakhir Rona di situ. Rona itu adalah tingkat kecerahan, ya, tingkat kecerahan kita melihat apakah dia terkena pantulan sinar matahari atau tidak. Maka kemudian ada dua pilihan, apakah dia cerah atau apakah dia gelap, ya. Nah, untuk melihat Rona, ya, pantulannya kita lihat apakah suatu objek ini menyerap atau memantulkan sinar matahari, menyerap atau tidak, ya, sinar matahari. Jika kemudian sinar matahari itu diserap, maka kemudian dia menjadi gelap, ya. Namun kemudian jika sinar matahari dipantulkan, maka dia cerah. Artinya kita harus berimajinasi membayangkan apakah objek itu cerah atau gelap. Nah, dalam hal ini objeknya adalah hutan berupa pohon-pohon. Nah, kira-kira pohon-pohon menyerap sinar matahari atau tidak? Maka jawabannya menyerap sinar matahari. Karena menyerap, maka kemudian hutan menjadi ronanya gelap, gitu. Maka kemudian teksturnya kasar, polanya teratur, ya, lalu kemudian ronanya gelap, gitu kan. Maka pilihannya bisa B juga bisa D karena pilihannya sama untuk soal ini, ya. Itu kurang lebih, ya, bagaimana kita menginterpretasi citra. Ibu kota negara di Asia Tenggara yang berada di wilayah pedalaman jauh dari pantai adalah. Baik, ya, ini materi bisa kita masukkan ke bahasan tentang negara maju dan negara berkembang, ya, negara maju atau negara berkembang, atau juga bisa kita ulas ini bahasanya secara khusus di masalah ASEAN, ya. Ini materi yang kita dapatkan sedikit banyak di kelas 12, gitu ya. Dan ini tipe soal boleh disebut soal hafalan, tapi ini adalah tipe soal pengetahuan umum, yang ini sangat mengandalkan pengetahuan umum serta informasi yang bisa kita akses di berbagai macam
literatur atau buku-buku geografi kita ya. Nah, untuk kasus ini sendiri adalah materi yang belum tentu ada di beberapa buku, tapi juga bisa jadi ada gitu. Jadi sangat tergantung, karena kalau kita bicara ASEAN, kita bicara tentang 10 negara termasuk Indonesia gitu kan. Dan kita sedikit banyak harus menghafal, terutama sebagai ini pengetahuan umum terkait profilingnya ya, terkait profiling. Dalam hal ini apa saja profiling yang perlu diingat, misalnya cerita tentang ciri-ciri khas ya, ciri-ciri khasnya, termasuk juga mungkin ciri-ciri umum gitu kan. Nah, di sini ditanyakan tentang ibu kota negara kemudian di Asia Tenggara yang berada di wilayah pedalaman atau jauh dari pantai. Artinya dia tidak memiliki ya, kalau boleh dibilang ini tidak memiliki laut, ya tidak memiliki batas daratan dengan laut, ya batas darat laut, atau dia punya pantai ya, darat dan laut ya, barat dan laut. Atau boleh kalau mengingat istilahnya, karena ini sekali lagi adalah pengetahuan umum, dia dijuluki sebagai the lock country ya, the lock country atau negara yang tergembok ya, negara yang terkunci gitu. Kenapa? Karena dia ditutup atau kemudian diapit oleh negara-negara yang lain gitu kan. Jadi dia ada di tengah seperti ini gitu. Ini negaranya A, lalu kemudian diapit ini negara B misalnya gitu. Lalu kemudian dia diapit negara C, lalu kemudian dia juga diapit negara D. Jadi dia tidak memiliki apa namanya, batas secara langsung dengan laut ya. Dia tidak memiliki pantai atau adalah country. Itu negara mana? Ini yang kita kenal. Negara mana? Ini adalah negara Laos ya. Nah, dalam hal ini karena yang ditanyakan adalah ibu kota, maka ibu kota negara Laos apa? Maka jawaban kita untuk di soal ini adalah Vientiane ya. Jadi jawabannya karena Bangkok ya, ini Thailand, jelas memiliki pantai. Dili ini di Timur juga jelas memiliki pantai. Manila ini di Filipina, juga negara kepulauan, jelas memiliki pantai. Dan tetangga kita Kuala Lumpur di Malaysia juga jelas memiliki batas laut dan dia memiliki pantai. Jadi sekali lagi ini adalah soal pengetahuan umum ya, ada beberapa hal-hal khusus, hal-hal khas yang tentang negara-negara ASEAN yang sedikit banyak perlu kita ketahui sebagai pengetahuan dasar ya. Salah satunya adalah julukan The Low Country yang disandang oleh Laos. Demikian. Semakin tinggi elevasi atau ketinggian atmosfer yang berada pada ketinggian 15-45 km di atas permukaan bumi, semakin meningkat suhunya. Sebab pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Baik ya, ini kita bicara babnya tentang atmosfer ya, dan ini tipe soal yang agak hafalan ya, karena kita cerita tentang lapisan di atmosfer ya. Atmosfer sendiri ini adalah materi yang sudah kita pelajari waktu di kelas 10 ya. Baik, jadi coba kita tengok lapisan-lapisan atmosfer sebagai sebuah teori dan hafalan, serta juga harus dipahami dengan baik lapisan-lapisan atmosfer ya, lapisan-lapisan atmosfer apa saja. Baik, lapisan atmosfer ada 4. Yang pertama adalah kita cerita tentang troposfer ya. Ketinggiannya berapa lapisan troposfer ini? Ketinggiannya adalah dari bawah kita sampai kemudian 12 km di atas kita ya. Lalu kemudian setelah lapisan troposfer ada lapisan stratosfer ya. Ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini adalah lapisan yang ketinggiannya 12 kemudian sampai 30 ya kilometer di atas kita ya. Lalu kemudian ada mesosfer ya, ada mesosfer. Mesosfer ini lapisan yang ketinggiannya adalah 30 sampai 50 km di atas kita. Dan kemudian ada termosfer ya, atau di beberapa buku juga sering disebut sebagai ionosfer ya. Ionosfer ini ketinggiannya 50 sampai kemudian 100 km di atas kita. Dan kemudian yang terakhir adalah eksosfer ya. Eksosfer ini adalah lapisan yang memiliki ketinggian di atas 100 km di atas permukaan air laut.
Baik ya, nah di sini kita coba tengok pernyataannya dulu karena ini adalah sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan gitu kan. Maka pada ketinggian 15 sampai 45 km di atas permukaannya bumi menjadi semakin meningkat suhunya, artinya dia menjadi semakin semakin panas. Ya ini coba kita jawab dulu ya, ini betul atau salah? Ini betul ya. Kenapa dia betul? Karena ini menunjukkan lokasi di stratosfer dan juga di troposfer, di mana dua lapisan ini, di mana dua lapisan troposfer dan stratosfer ini adalah jika kemudian dia semakin meningkat suhunya menjadi semakin panas ya. Jadi kemudian troposfer dan stratosfer ini kemudian kalau kemudian menjadi semakin semakin naik gitu ya, menjadi semakin enggak ding, ini 15, sorry, maaf ya, ini 15 sampai 45, maka kemudian ada di stratosfer dan juga mesosfer. Ya, kita coba tengok dulu di troposfer. Troposfer ini makin naik, maka kemudian dia makin makin turun ya, suhunya makin turun atau makin dingin ya, seperti kalau kita naik ke gunung gitu ya. Kalau kita naik ke gunung, maka di puncak gunung itu suhunya suhunya dingin ya, bukannya panas. Nah, namun kemudian ketika di lapisan stratosfer dan juga di lapisan mesosfer, maka kemudian kedua lapisan ini semakin naik, dia justru akan semakin naik atau semakin tinggi, semakin tinggi, maka kemudian ini suhu turun. Maka kalau ini semakin tinggi, ya ini juga semakin tinggi, maka kemudian suhu jadi naik. Suhu sudah menjadi mulai naik gitu kan, semakin tinggi semakin dekat dengan matahari ya, termasuk juga dua hal ini dia juga makin tinggi maka kemudian makin naik ya suhunya. Nah di sini kan sekali lagi di atas permukaan bumi makin meningkat suhunya, betul ya, jadi betul. Kenapa? Karena sekali lagi ini nanti semakin dekat dengan matahari ya, atmosfer sudah semakin dekat dengan matahari sehingga sinar matahari langsung membuat atmosfer menjadi panas, terutama lapisan termosfer ini tercatat sebagai lapisan terpanas ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah sebuah pengetahuan gitu ya. Jadi semakin tinggi elevasinya maka kemudian suhunya menjadi meningkat gitu ya. Dia menjadi panas di situ. Sekali lagi ini betul, terutama ciri-ciri 2, 3, 4, 5 yang mana semakin naik ya atau semakin tinggi ketinggiannya maka kemudian suhunya menjadi semakin semakin panas ya. Nah, lalu kemudian pemahaman konsep atau hafalan konsep yang lain adalah soal alasan ya. Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Ini juga pemahaman, tapi kita bisa jawab dulu. Ini sementara adalah betul. Di sini kita bisa memahami konsep tentang fungsi-fungsi tiap lapisan. Fungsi-fungsi tiap lapisan atau apa saja hal-hal yang harus dihafalkan di tiap lapisan ya. Misal ya, troposfer ini apa? Troposfer ini adalah tempat terjadinya cuaca. Ya, ini adalah lapisan tempat terjadinya cuaca, lapisan yang kemudian mendukung terjadinya kehidupan karena cuaca semua turun di sini, hujan terutama itu turun di lapisan troposfer. Nah, lalu kemudian stratosfer apa ya yang menjadi fungsi utamanya? Betul, ini terdapat ozon ya. Ozon sendiri adalah lapisan yang kemudian nanti menyerap sinar radiasi ultraviolet matahari. Jadi betul ya untuk alasan. Nah, mesosfer sendiri untuk apa? Mesosfer sendiri ini adalah untuk melindungi dari benda-benda angkasa, ya, melindungi dari benda angkasa untuk membakar meteorit yang jatuh atau kemudian benda-benda dari luar angkasa yang ingin jatuh ke bumi sebelumnya, ya. Nah, sedangkan termosfer atau ionosfer ini untuk apa fungsinya? Termosfer atau ionosfer untuk memantulkan gelombang untuk memantulkan gelombang radio. Jadi kita bisa berkomunikasi karena di bumi kita terdapat lapisan termosfer atau ionosfer yang mampu memantulkan gelombang-gelombang ion positif dan negatif ya. Sedangkan eksosfer ini sudah termasuk luar angkasa. Ini sudah zero gravity ya, sudah nol gravitasi dan ini juga sangat panas gitu kan. Nah, itu beberapa fungsi-fungsi dari tiap lapisan yang sedikit banyak harus kita kuasai karena merupakan materi yang sering disampaikan di bangku-bangku kelas. Jadi sekali lagi kesimpulannya, ini semakin tinggi maka menjadi semakin panas ya, suhunya meningkat, betul, terutama di ketinggian ini ada di lapisan antara stratosfer dan juga mesosfer. Sedang di lapisan stratosfer lapisannya terdapat ozon dan itu fungsinya menyerap ultraviolet juga, betul. Apakah berhubungan? Tidak, karena yang alasannya khusus bicara tentang stratosfer, sedang pernyataan tidak secara khusus. Maka untuk soal ini bisa kita jawab
B.